Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kuliah. Sampai dengan hari ini masih dengan metode online, belum bisa ketemu ya, karena memang situasinya masih belum memungkinkan. Marilah kita berdoa semoga kita semua dalam kondisi sehat, selamat, dan juga pandemi corona ini segera berakhir ya. Amin. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk materi kuliah kita. Kemarin kita sudah sampai pada materi AC regulator ya, kalau tidak salah. Nah, hari ini nanti kita akan bahas materi tentang DC chopper. DC chopper itu adalah DC converter dari DC ke DC. Oke, kita langsung aja masuk ke materi ya. Sudah bisa kelihatan untuk materinya ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang materi rangkaian DC converter. Jadi rangkaian DC converter itu adalah materi yang keempat sebenarnya dari materi elektronika daya. Jadi kita sebenarnya ada 5 materi ya. Materi ini materi yang keempat ya. Yang keempat nanti yang terakhir itu adalah materi tentang konverter dari DC ke AC. Kita sudah membahas materi yang pertama tentang konsep elektronika daya. Yang kedua kita sudah bahas ya materi DC AC itu DC converter yang pertama ya. Yang berikutnya kita sudah membahas tentang AC to AC converter. Nah, sekarang kita bahas tentang rangkaian apa? DC to DC converter. Bisa difahami nih ya, konsep dasarnya seperti apa rangkaian DC to DC converter itu ya. Jadi rangkaian DC to DC converter itu nama lainnya itu sering orang menyebutnya dengan istilah chopper. Jadi seperti AC to DC itu disebut sebagai rectifier. Kalau yang bisa dikontrol namanya control rectifier. Kalau AC to AC itu orang menyebut dengan nama AC regulator. Nah, untuk DC to DC converter ini dikenal dengan nama adalah DC chopper. Nanti kita ada beberapa istilah. Istilah yang lain itu nanti ada istilah adalah untuk buck bus. Buck itu untuk penurun, bus itu untuk penaik. Jadi nanti kalau buck converter itu artinya adalah rangkaian elektronika yang digunakan untuk menurunkan tegangan DC. Ini istilah ya. Jadi DC converter itu sering disebut dengan istilah DC chopper. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya disebut pemangkas. Chopper itu pemangkas. Chop ya. Nah, DC chopper itu apa? DC chopper atau DC converter itu merupakan rangkaian elektronika yang fungsinya untuk apa? Yaitu mengubah sumber masukan tegangan DC. Jadi yang dirubah itu adalah apa? Sumber masukan tegangan DC yang nilainya tetap, nanti dirubah menjadi tegangan keluaran, bentuknya tetap DC, ya, tetapi nilai tegangannya nanti bisa diatur atau dikendalikan. Bisa difahami ya ini? Bisa difahami ya?
Jadi inputnya DC, Bisa, Pak. outputnya DC ya. Jadi ini Iya, Pak. bisa dilihat di gambar ya. Untuk DC converter ini simbolnya ya kan. Ini converter dari DC, outputnya DC. Inputnya DC, outputnya DC juga. Yang berubah apanya? Yang berubah adalah tegangannya. Nah, untuk komponen yang digunakan pada rangkaian DC converter ini dapat bermacam-macam ya. Yang pertama itu SCR. Yang kedua itu MOSFET. Yang ketiga itu transistor. Di mana ketiganya ini fungsinya hanya sebagai saklar dan pengendali. Dia tidak berfungsi sebagai konverter karena dia nggak ada merubah bentuk tegangan ya. Kalau konverter dia nanti merubah apa ya? Merubah AC ke DC. Ini tidak ada perubahan ya. Yang berubah hanya adalah nilai tegangannya. Nilai tegangan. Ya, bisa difahami ya. Jadi ini yang berubah. Bisa, Pak. Nah, contoh aplikasinya di mana kira-kira? Kenapa sih kita butuh rangkaian DC converter? Ya. Charger. Ya, rangkaian yang paling sering kita gunakan itu adalah ya salah satunya yang pertama charger ya. Anda punya rangkaian charger. Charger apa ya? Yang pertama charger HP ya, yang kedua charger laptop, yang ketiga charger tablet ya, ataupun charger rangkaian elektronik lainnya. Itu semuanya membutuhkan rangkaian DC chopper. Yang berikutnya apa kira-kira? Kenapa membutuhkan ini gitu ya? Yang membutuhkan ini di mana? Yang kedua adalah apa? Rangkaian catu daya. Ya, rangkaian catu daya. Setiap peralatan listrik yang membutuhkan catu daya DC ya, itu biasanya membutuhkan catu daya yang nilainya tertentu. Contoh ya, HP itu butuh catu dayanya 5 volt. Kalau diisi tegangan lebih dari 5 volt gimana kira-kira? Rusak, Pak. Jadi ya, kerusakan. Maka dia akan panas ya. Kalau dalam waktu sebentar mungkin tidak apa-apa panasnya kan ya. Tapi lama-kelamaan kalau dia dicatu dengan tegangan yang lebih, semakin besar tegangannya maka dia akan semakin panas. Sehingga panas ini dapat menimbulkan kerusakan baik pada komponen aktif maupun pada keseluruhan rangkaian. Bisa difahami ini ya. Jadi ini harus sumber catu daya harus pas. Kalau terlalu kecil gimana? Kalau terlalu kecil dia tidak optimal ya. Kalau contoh sederhana, kalau lampu, kalau catu dayanya terlalu rendah, maka dia nanti akan apa? Redup. Kalau motor listrik catu daya yang terlalu rendah, maka dia akan pelan. Putarannya pelan. Kalau dia rangkaian audio kalau terlalu rendah, maka powernya kecil ya. Ya, itu adalah contoh-contoh untuk gambaran ya rangkaian yang dicatu dengan catu daya yang tidak sesuai, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Sehingga kita harus mendapatkan catu daya yang apa? Stabil. Oke ya, bisa difahami ya ini ya. Nah, yang paling banyak di antara rangkaian ini ya, itu paling banyak orang lebih senang menggunakan komponen apa? Transistor. Transistornya nanti dalam bentuk BJT, NPN atau PNP ya. Yang kedua itu adalah pakai apa? MOSFET. Jarang orang menggunakan pakai apa? Rangkaian SCR. Karena kalau SCR itu nanti perlu ada perancangan rangkaian komutasi. Dulu kita sudah bahas ya. Rangkaian komutasi itu apa ya? Kalau sumbernya DC itu maka SCR tidak bisa mati secara alami. Maka dia harus dimatikan secara paksa
Oleh karena itu, kalau kita membuat rangkaian AC. DC converter itu menggunakan SCR, kita harus berpikirnya 2 kali. Merancang rangkaiannya plus merancang rangkaian komutasi. Maka itu efektif. Orang lebih senang menggunakan apa? Transistor dan FET. MOSFET. Ya, salah satu contohnya MOSFET. MOSFET itu salah satu jenis dari FET ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Nah, perkembangan teknologi elektronik yang semakin pesat itu menjadikan DC converter itu menjadi kebutuhan di era modern seperti sekarang. Hampir semua peralatan rumah tangga, peralatan perkantoran maupun peralatan di industri itu menggunakan apa? Catu daya DC. Jadi ke depan itu kemungkinan besar ya semua peralatan nanti akan menggunakan sumber listrik DC. Karena sebenarnya listrik AC dan listrik DC itu lebih menyenangkan listrik DC. Lebih menyenangkan itu yang pertama dari sisi apa? Dari sisi kesederhanaan. Kalau listrik Keamanan. ya, yang pertama kesederhanaan dulu ya. Dari sisi kesederhanaan itu listrik DC itu kan hanya terdiri dari 2 kabel. Plus dan minus, ya. Minus. Kalaupun yang apa namanya yang ada polaritasnya nanti ada plus, minus dan netral, ya. Cuma ada 3 maksimal kan. Dibanding listrik AC. Listrik AC ada berapa coba? 6. Listrik AC itu kalau dia menggunakan listrik 3 fase, maka akan ada 5 penghantar ya. Penghantar R, S, T, netral, dan ground. Jadi itu salah satu kelebihan. Yang berikutnya adalah kalau kita bermain dengan listrik DC, kita tidak mengenal faktor daya. Ya, kita hanya mengenal satu jenis daya, yaitu daya aktif. Berbeda dengan listrik AC. Kalau kita bermain dengan listrik AC, ya, maka kita akan mengenal ada namanya faktor daya. Ya, ada listrik apa namanya lagging dan leading. Ya, nanti itu akan menjadi pokok bahasan listrik ya. Dan kelemahan-kelemahan listrik AC lainnya. Jadi kecenderungan ke depan, ya. Listrik DC itu menjadi populer. Yang berikutnya adalah kemudahan di dalam melakukan pengaturan. Kalau listrik AC itu melakukan pengaturannya sulit. Karena parameter yang dikontrol itu sangat banyak dibanding dengan DC. Kalau DC sederhana, ya. Nah, DC sekarang mulai banyak digunakan. Yang pertama untuk lampu. Kalau zaman dulu lampu itu pakai lampu AC. Sekarang lampu DC sudah sangat populer, yaitu lampu LED. Yang berikutnya motor. Kalau dulu motor hampir semua pakai motor AC. Sekarang sudah mulai banyak peralatan-peralatan rumah tangga maupun industri menggunakan motornya motor DC. Termasuk untuk listrik, ya, mobil listrik, ya, kendaraan listrik maupun kereta api listrik itu sekarang sudah ada yang menggunakan motor DC, ya, karena sederhana dan pengontrolannya mudah, ya. Pemanas itu sekarang juga sudah mulai menggunakan DC, ya, walaupun banyak yang masih menggunakan listrik AC, ya. Peralatan elektronik itu sangat banyak yang menggunakan listrik DC, ya. Oke, saya kira itu ya. Nah, pengaturannya kok mudah itu pakai apa ya? Nanti untuk pengaturannya, kalau motor AC itu pengaturannya agak sulit. Kita mengatur kecepatan AC itu prosesnya ribet. Ya, karena dari AC nanti harus dikonvert menjadi DC, nanti dikonvert lagi jadi AC. Karena yang dikontrol adalah frekuensi. Nah, sedangkan pada listrik DC, itu yang dikontrol itu hanya satu, tegangan. Nah, pengaturan tegangan di listrik DC itu relatif mudah. Kenapa ya dikatakan mudah? Karena nanti pengaturannya kita dapat menggunakan PWM. Nanti saya kenalkan apa itu PWM. PWM itu singkatan dari Pulse Width Modulation. Nah, ini sangat populer. Nanti pengaturannya itu bisa sangat mudah, kita bisa menggunakan microcontroller.
ataupun dengan menggunakan IC. Ya. Nah, tentu saja di sini yang saya bahas itu adalah pengaturan yang pakai switching, bukan pengaturan yang pakai potensio biasa. Sebenarnya kita bisa mengatur tegangan listrik DC, yaitu menggunakan rangkaian apa? Pembagi tegangan, seperti yang sudah saya jelaskan pada kuliah di kelas ya. Jadi rangkaian tegangan itu pakai R, itu sangat sederhana, tetapi itu mulai mempunyai banyak kelemahan. Ya. Ya. Oke, bisa difahami ini? Bisa. Nah, ini yang banyak sekarang itu adalah rangkaian catu daya pada komputer, pada laptop, pada tablet, pada HP, pada berbagai rangkaian, itu sekarang sudah menggunakan catu dayanya, menggunakan catu daya adalah switching. Ya. Kalau zaman dulu orang menggunakan catu daya itu kan masih menggunakan konvensional. Konvensional menggunakan apa? Menggunakan IC 74XX. Ya. Ini adalah catu daya konvensional. Yaitu apa? Menggunakan catu daya 7405 kalau kita pengen menghasilkan tegangan DC 5 volt. 7406 kalau kita ingin menghasilkan tegangan 6 volt. Dan seterusnya. Ya. 7409, 7412 ya dan lain sebagainya. Ini bagi yang sudah akrab dengan rangkaian elektronika mungkin sudah kenal dengan rangkaian ini ya, IC ini. Udah ngerti belum IC 74XX? Sudah. Sudah ya? GBP, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah ya, ngerti ya? Ini adalah salah satu contoh untuk IC converter DC ke DC yang konvensional. Kenapa saya katakan konvensional? Karena di sini inputnya berapapun, 7405 itu kalau dikasih input 7 volt, maka sisanya tegangan untuk menjadi 7405 itu dibuang. Dibuangnya menjadi apa? Panas. Menjadi panas. Sehingga 7405 itu harus diberi Dingin. Nah, pendinginnya bisa pakai apa namanya aluminium ya yang dibuat bersirip ya, sirip-sirip itu. Bisa juga dibuat dari logam lainnya. Dan yang kedua, kadang-kadang kalau masih kurang dingin harus diberi apa? Kipas. Ya, atau fan ya. Nah, sekarang trennya ini sudah mulai ditinggalkan. Kalau Anda buka rangkaian charger yang sekarang, laptop, ya, tablet, HP, itu sekarang nggak pakai lagi 74XX. Tapi nanti kita pakai rangkaian apa? Switching elektronik. Ya. Nah, sekarang jenis-jenis rangkaian DC-nya, ya, kalau kita lihat di sini, ya, ditinjau dari prosesnya, itu chopper dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah chopper penurun tegangan atau step down. Yang kedua chopper penaik tegangan atau step up. Dan yang ketiga adalah chopper penaik dan penurun. Jadi di sini nanti bisa menjadi penaik, bisa menjadi penurun. Oke, kita bahas yang pertama ya. Yang pertama adalah chopper step down. Nah, chopper step down itu dikenal dengan nama apa? Buck converter. Buck itu penurun, converter itu perubah, ya. Perubah yang menurunkan. Nah, apa itu buck converter? Yaitu rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah listrik DC menjadi listrik DC dengan tegangan yang lebih rendah. Nah, ini contoh rangkaiannya. Kalau Anda mau praktek nanti membuat rangkaian buck converter, ya. Ini kita bisa membuat buck converter ya dengan komponen yang pertama adalah transistor. Ini bisa pakai transistor. Ini switchingnya di sini ya. Ya. Ini rangkaian switchingnya. Ini rangkaian kontrolnya. Jadi nanti tetap ada rangkaian kontrol. Rangkaian kontrolnya kontrol untuk switching. Switchingnya bisa pakai transistor, bisa pakai FET, bisa pakai IGBT, bisa pakai SCR. Bisa difahami sampai di sini? Bisa. Bisa.
Jadi prinsipnya di sini tegangan sumber, ya, nanti di sini dikontrol di sini. Ngontrolnya pakai apa? Ngontrolnya pakai switching, pakai PWM, ya, pakai pulsa. Nah, pulsa yang diatur nanti adalah lebar pulsanya. Lebar pulsanya nanti diatur agar dia menghasilkan tegangan yang diinginkan. Nah, selain di sini nanti di sini dikasih L. L itu nanti untuk penyeimbang dan R di sini ya. Kadang ada L dan C. Ini untuk menyeimbangkan ya supaya nanti tegangan yang dihasilkan itu sesuai dengan yang diharapkan. Bisa difahami ya ini ya. Nah, ini untuk rangkaian power supply switching ya, itu nanti tergantung dari arusnya. Jadi nanti kalau arusnya yang diinginkan itu cakup dayanya besar, seperti charger HP itu kan sekarang ada yang arusnya 1,1 ya, yang charger biasa. Ada yang charger fast charging itu arusnya berapa? 2,2 ampere ya. Maka Ya, untuk yang rangkaian 2 ampere nanti pemilihnya di sini. Rangkaian kontrolnya dia harus mampu menahan arus 2 ampere. Termasuk nanti L-nya. Jadi nanti Anda lihat kalau misalkan kok dia rangkaian ini katanya charger ini 2 ampere. Tapi Anda lihat speknya dari switchingnya, transistornya atau BJT-nya kok hanya mampu menahan arus 1 ampere, berarti rangkaian itu nggak benar ya. Demikian juga sebaliknya, L-nya kok kecil. Kabelnya kok, lilitannya kok ini kok kecil banget ini. Nggak mungkin ini 2 ampere. Biasanya nanti kalau semakin besar arusnya, faktor ini ya dengan faktor ini itu sebanding. Jadi nanti Anda harus perhatikan ya. Kita mau membuat 2 ampere ya, ini harus mampu menahan lebih dari 2 ampere. Yang ini juga sama. Kalau nanti ini nggak mampu menahan 2 ampere, dikasih arus 2 ampere panas. Kalau panas, maka dia tidak akan bisa menghasilkan arus sebesar 2 ampere. Nah, prinsip kerjanya kira-kira seperti ini ya. Jadi pada saat dia dikontrol di sini ya. Jadi chopper step down bekerja berdasar pengaturan waktu nyala atau T on dan waktu mati atau T off. Nah, pengaturan waktu on dan off ini terkenal dengan nama adalah pengaturan lebar pulsa. Jadi satu pulsa itu satu periode sebesar 1 nanti dipecah. T on-nya berapa, T off-nya berapa. Bisa difahami nih ya. Jadi dengan mengatur T on dan T off ya, atau yang dikenal dengan nama duty cycle. Jadi nanti kalau kita membeli alat DC converter, kita nanti akan kenal istilah yang namanya duty cycle. Maka akan didapatkan tegangan output yang lebih rendah karena di sini adalah step down. Ya. Nah, ini adalah pada saat saklar on di sini ya. Ini gambar rangkaiannya seperti ini. Pada saklar off seperti ini. Ini hanya gambaran ya pada saat dia di switching on itu nanti rangkaiannya seperti ini. Pada saat di switching off, nah kira-kira nanti rangkaiannya seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan PWM, pengaturan lebar pulsa. Perhatikan di sini. Di sini satu periode itu phase sumber seperti ini ya. Ini satu periode itu kan dia seperti ini. Ini tadinya kan tegangannya kan continue. Nah, pada waktu sekarang ini dicacah atau dichopper. Ini T on-nya sebesar ini, T off-nya sebesar ini. Sampai di sini bisa ditangkap enggak ini? Halo, Pak. Ya, ini kan tadinya phase sumbernya itu kan continue ya. Ya. Nah, ini sekarang dia dicacah, tidak continue lagi, dicacah, dipecah. Ini T on-nya sekian, T off-nya sekian. Bisa difahami nggak? T on itu yang lebar ini, T off yang sempit. Oh ya. Nah, ini nanti bisa diatur ya untuk T on dan T off itu sekehendak kita.
Kita pingin tegangan keluarannya berapa? Kalau kita pingin tegangan keluarannya itu rendah, maka yang T-on-nya kecil atau besar? Kecil ya, T-off-nya yang besar. Jadi semakin lebar T-on-nya, itu tegangannya semakin mendekati sumber atau semakin besar. Tapi semakin kecil T-on-nya ya, maka tegangannya semakin kecil. Bisa difahami ini ya? Bisa, Pak. Nah, ini satu periodenya di sini ya. Ini T-on-nya, ini T-off-nya. Nah, arusnya bisa kita lihat di sini. Arusnya dia pada waktu T-on di sini ya, maka dia akan seperti ini. Pada waktu T-off dia akan turun. Oke ya, ini adalah untuk prinsip kerja dari rangkaian DC chopper untuk buck converter. Ya. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya gampang sekali ya. Kita bisa mendapatkan tegangan output ya sama dengan T-on dibagi T-on plus T-off. Dikalikan VS. Jadi kita bisa lihat di sini ya kan, semakin T-on-nya semakin besar ya, maka tegangan outputnya semakin mendekati V output. V output itu nggak boleh lebih dari VS ya. Jadi dia selalu kurang dari V sumbernya ya. V input. Nah, V input. Ya, VS itu V sumber atau V input atau V masukan ya. Nah, pengaturan T-on dan T-off pada proses switching ini disebut sebagai pulse width modulation. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Yang lain gimana? Mungkin ada yang sudah bisa, mungkin ada yang lain sudah paham belum? Bisa, Pak. Sudah ya? Ya, jadi itu ya mengenai rangkaian chopper step down ya. Nah, sekarang kita bahas rangkaian chopper step up ya. Kalau tadi kan step down ya. Kalau step down itu dia menurunkan. Nah, kalau step up itu menaikkan. Menaikkannya pakai apa? Cara menaikkan tegangan. Cara menaikkan tegangan itu ya pakai apa ini? Induktor. Ya, pakai induktor. Cara menaikkan tegangan harus pakai induktor. Karena kalau nggak pakai induktor nggak bisa naik kan? Kalau tadi di yang penurun, induktornya di sebelah kanan ya. Kalau di penaik, induktornya di sebelah kiri. Kita bisa lihat di sini berarti pakai hukum rangkaian listrik ya. Kalau rangkaiannya seperti ini berarti tegangan output sama dengan apa? Tegangan input ditambah dengan tegangan induktor, ya kan? Nanti dikalikan dengan controller, ya kan? Kalikan dengan controllernya, nanti akan ketemu tegangan outputnya. Paham ya? Paham. Jadi di sini jangan sampai salah menggambar rangkaian. Kalau untuk step up itu induktornya ada di depan. Kontrolnya ada di sini. Kalau tadi kan kontrolnya di sini. Ini yang tadi. Ini ya. Ini kontrolnya ada di sini nih. Yang dikontrol. Kalau yang untuk penaik yang dikontrol ini. Setelah ditambah ya. Ini jadi gambarannya begini. Tegangan input ditambah tegangan induktor. Nanti dikontrol. Nanti menghasilkan output. Ya. Gambaran kerjanya gimana seperti ini? Ini pada saat nanti dia di switching on ya. Ini kira-kira seperti ini. Ya. Jadi nanti tegangan input itu akan ditambahkan dengan tegangan yang ada di L ini. Jadi tergantung nanti kita mau menaikkannya berapa. Menaikkannya itu contoh untuk menaikkan contoh aplikasi yang naik tegangan itu contohnya apa? Ada yang tahu nggak kira-kira?
Contohnya kalau Anda di rumah punya raket nyamuk enggak? Punya. Itu sumbernya berapa volt baterainya? 12. Baterai ABC. Mosok 12. 12 terlalu besar no ya. Sumbernya paling pakai baterai yang kotak itu ya. Baterai kotak itu kalau tidak salah 9 volt ya. 9 volt ya. Nah, itu outputnya berapa volt? Anda tahu nggak kira-kira? Untuk 5.000 berapa ya Pak? Lupa. itu besar ya, sampai ya sekitar ribuan volt tapi DC, tapi arusnya kecil. Ya. Itu cara menaikkannya gimana? Ya pakai ini rangkaiannya. Ya kan? Contoh lain apa kira-kira? Anda dulu kalau zaman kecil itu suka main ke sungai enggak? Suka. Suka ya kan? Suka nangkep ikan enggak? Ya. Nah, kalau nangkep ikan itu pakai apa caranya? Pakai jala Pak. Kalau pakai jala kan manual, ya kan? Kalau pingin cepet gimana caranya? Pakai Setrum. Pakai setrum. Pakai setrum sumbernya dari apa itu? Aki. Aki berapa volt? 12. Nah, kalau 12 buat nyetrum kira-kira ikannya gimana? Ngampul. Ya, ikannya tertawa aja kan? Ya kan? Malah seneng dikasih 12 volt kan? Bisa untuk mainan kan? Ya. Supaya ikannya kelepek-kelepek gimana caranya? Naikkan tegangannya. Tegangannya dinaikkan sampai berapa? Kurang tahu Pak. Ya, sampai ikannya mendem ya kan? Nah, ikannya mendem gimana? Trial and error ya. Kalau terlalu besar ikannya mati ya. Ya itu nanti harus trial and error. Berapa kira-kira tegangan yang sampai menjadikan ikan itu apa? Mendem itu istilahnya. Atau kelenger ya kan? Paham ya ini contoh-contohnya ya? Contoh yang lain apalagi? Banyak sekali contohnya. Nanti silakan Anda berkreasi sendiri. Kira-kira aplikasi chopper step up itu ada di mana ya? Paham ya? Oke ya, kita lanjut. Ini pada saat ininya on ya. Ini waktu kurang 3 menit. Nanti kalau mati kita masuk lagi ya. Nah, berikutnya adalah pada saat di sini controllernya off. Jadi rangkaiannya seperti ini ya. Maka arus akan melewati induktor dan menuju beban melewati dioda. Berdasarkan hukum Kirchhoff tegangan, maka besarnya tegangan output itu merupakan penjumlahan dari apa? Tegangan input ditambah dengan tegangan induktor. Jadi prinsip menaikkannya pakai ini ya. Pengaturannya nanti pakai controller tadi, dikontrol. Kapan dia on off-nya? Sama nanti mengontrolnya nanti pakai apa? Nah, ini adalah rumusnya ya. Jadi V output adalah sama dengan apa? Vs ditambah VL. Nah, V output-nya rumusnya 1/1 minus alfa kali Vs. Kalau tadi kan alfanya dikalikan ya. Kalau ini 1/1 minus alfa. Alfanya itu adalah disebut detik cycle. Atau alfa tadi itu adalah sama dengan D. Kadang ada yang menyebut alfa, ada yang menyebut D. Nah, D itu apa? T on per T on plus T on. Sampai di sini bisa difahami? Berarti yang lilitannya itu berapa Henry gitu nggak kepake Pak? Dipakai nih untuk inputnya ini kan, menaikkannya di sini. Ini kalau di sini kecil lilitannya, ya, Henry-nya kecil, nanti dia hanya bisa menaikkan berapa tegangannya. Kalau L-nya kecil, berarti nanti hanya dia bisa menaikkan sampai misalkan 3 kali. Ya. Kalau kita mau menaikkan sampai 10, 20, sampai 100, itu ya berarti nanti L-nya harus besar. Ya. Jadi nanti L-nya harus besar ini.
Jadi sebenarnya ini adalah rumus untuk ininya aja ya. Ini rumus outputnya ini. Nah ini untuk rumus pengaturannya. Ya, untuk pengaturan alfanya itu nanti pengaturannya ya. Tetap nanti rumusnya pakai ini. Jadi kalau di sini dia L-nya kecil ya, maka dia nanti akan tegangan outputnya itu nggak bisa terlalu besar. Bisa difahami nih ya. Mohon maaf ini saya keluar dulu karena waktunya sudah habis. Nanti kita undang lagi ya. Iya. Oke ya. Kita mungkin ini sebentar lagi akan keluar ya karena waktunya tinggal kurang dari 1 menit. Tak end meeting dulu ya.